Kita lanjut bahas PTTA Kasarapi episode 759. Oke lah, gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bayangan hitam kini telah terjatuh dari awan jahat di langit, seolah-olah orang tersebut telah terkena sebuah serangan yang membuatnya terlempar seperti itu. Beberapa orang dengan pandangan mata yang cukup tajam telah menemukan, dan kemudian dia pun berteriak, "Pemimpin Istana Surgawi kuno, lihatlah, ada seseorang terjatuh dari awan jahat." Pandangan mata dari pemimpin Istana Surgawi kuno kemudian melihat pada siapa yang telah terjatuh dari awan hitam itu. Namun detik berikutnya, Soyen buru-buru berteriak, "Tidak! Itu sebenarnya adalah pemimpin makam suci abadi." Tubuh dari orang itu saat ini telah dikelilingi cahaya kematian yang sangat suram dan juga lingkaran cahaya hitam jahat. Tampaknya dia telah terlibat dalam sebuah pertempuran yang cukup sengit di dalam awan hitam di langit. Dan saat ini di sekujur tubuhnya terdapat banyak bekas luka. Saat itu, pemimpin makam suci abadi memasuki lapisan awan hitam sendirian dan mencoba untuk menemukan siapa dalang di balik awan hitam ini yang ternyata merupakan kaisar jahat berkaki 100. Dia pun telah bertarung dengan orang itu, namun dikalahkan menjadi seperti ini dan akhirnya terlempar dari dalam awan jahat yang berwarna hitam di langit itu. Soyen kemudian melesat dengan sangat cepat. Lalu dia menangkap tubuh dari pemimpin makam suci abadi, dan kemudian Soyen pun bertanya, "Apakah kau tidak apa-apa?" Pemimpin makam suci abadi melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Tenanglah, aku baik-baik saja, tapi kali ini lautan reinkarnasi mungkin akan hancur." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dan kemudian pemimpin makam suci abadi itu kembali mengatakan, "Ada seseorang di dalam awan jahat, dan dia merupakan dalang sebenarnya dari bencana yang terjadi di dalam lautan reinkarnasi ini. Soyen, aku mohon padamu." Soyen pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Berapa banyak orang di dalam sana?" Pemimpin makam suci abadi kemudian menimpali, "Hanya satu orang, namun dia merupakan pemimpin dari 3 klan suci, yaitu Kaisar Jahat berkaki 100. Kekuatannya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9. Kali ini, pemimpin makam suci abadi berkata dengan menggantungkan harapan terakhirnya kepada seorang Soyen. "Soyen, aku mohon padamu untuk bertindak dan juga menyelamatkan makhluk hidup dari makam suci abadi milikku. Setelah lautan reinkarnasi hancur, akan banyak orang di dalam lautan reinkarnasi ini yang juga akan hancur, baik jasmani maupun rohani mereka. Dan bahkan kita semuanya juga akan hancur menjadi debu, serta tak seorang pun selamat dari dalam tempat ini. Dan kau juga harus mengetahui, mungkin banyak orang terlalu mengkhawatirkan tentang hilangnya klan Xiao milikmu, tapi suatu hari nanti percayalah, masalah ini akan terungkap sepenuhnya." Mendengarkan ucapan dari pemimpin makam suci abadi ini, Soyen hanya bisa terdiam untuk sejenak. Lalu Soyen bergumam pada dirinya sendiri, "Untuk menghadapi masalah kali ini aku khawatir akan bertemu dengan krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun apakah aku punya pilihan untuk menghindari hal ini?" Selanjutnya Soyen melihat pada pemimpin makam suci abadi dan dia pun segera berkata, "Saat ini seseorang memang harus berdiri, tapi aku hanya mewakili diriku sendiri dan aku tidak ingin terlibat dengan pusat dunia manusia. Aku harap kau mengerti tentang hal ini." Pemimpin makam suci abadi hanya bisa mengangguk pada Soyen, dan sekali lagi Soyen mengatakan, "Selain itu aku tidak bisa menjamin untuk menghadapi orang itu sepenuhnya. Aku mungkin hanya bisa menunda untuk sementara waktu sebisa yang kulakukan." Pemimpin makam suci abadi, jauh di dalam lautan reinkarnasi ini terdapat makam reinkarnasi dari tetua agung klan Xiaoku, yaitu Xiao Yin. Jika aku kalah, tempat itu mungkin akan menjadi harapan terakhir bagi kita semuanya. Ingatlah, kau untuk melindungi tempat itu. Apapun yang terjadi, pastikan bahwa makam reinkarnasi dari leluhur klan Xiaoku baik-baik saja. Mendengarkan nada bicara dari Soyen membuat mata dari pemimpin makam suci abadi ini bergetar untuk sesaat. Dia juga penuh kebingungan dan kemudian mengatakan, "Soyen, kenapa kau
Soyen pun lalu berbisik, "Aku tidak bisa mempercayai siapapun di dalam tempat ini kecuali dirimu. Jadi, aku hanya bisa mengatakan hal ini kepadamu saja. Kuharap kau tidak mengecewakanku." Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen pun langsung mengobarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, dan dia kini telah melesat menuju awan hitam yang berada di langit. Banyak pasukan koalisi segera melihat ke arah Soyen, dan kemudian mereka pun penuh dengan rasa hormat. Kali ini berkata, "Pemimpin Soyen, dia benar-benar orang yang baik hati." Mereka semuanya tahu bahwa Soyen seorang diri akan menantang orang jahat yang berada di dalam awan hitam, dan tidak lain merupakan kaisar jahat berkaki 100 sendirian. Namun mereka berpikir, mungkinkah Soyen benar-benar mampu melawan orang itu hanya dengan kekuatannya yang mencapai reinkarnasi ke-8, sementara kaisar jahat kekuatannya berada di setengah reinkarnasi ke-9. Kali ini, pemimpin makam suci abadi kembali berkumpul dengan kelompok yang lainnya, dan kemudian dia mengatakan, entah berhasil atau tidak, setidaknya Soyen telah mengambil langkah yang paling penting untuk kali ini, dan statusnya tidak bisa dibandingkan dengan kita semuanya serta pasukan koalisi, karena dia merupakan klan Xiao. Sekalipun jurang di hadapan mereka sangat dalam dan juga menakutkan, orang-orang dari klan Xiao akan melompat tanpa ragu-ragu. Mendengarkan kata-kata dari pemimpin makam suci abadi ini membuat banyak orang dari pasukan koalisi ini memiliki kebanggaan yang besar dan juga harapan kepada Soyen. Sementara itu Soyen tentu saja memiliki rencananya sendiri, dan dia sebenarnya tidak peduli dengan hidup mati ribuan pasukan koalisi tersebut. Namun kali ini Soyen harus mengulur waktu untuk reinkarnasi dari Sun Er, Su Suiying, dan juga Mu Yingying. Sekalipun Soyen harus berusaha sekuat tenaga, dia akan terus membangun tembok yang megah untuk memberikan perlindungan kepada 3 wanitanya. Pertarungan ini bukan hanya untuk lautan reinkarnasi, tapi juga untuk cinta serta perlindungan. Soyen sekarang telah berada di dalam awan hitam, dan kemudian dia merasakan ada sesuatu yang mendekat dengan cara yang aneh. Petir-petir hitam di dalam tempat ini juga bergemuruh, sangat mengerikan. Dengungan serta suara-suara marah telah dilonjakkan dari awan hitam jahat tersebut, membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi lebih serius. Ketika suara dengungan ini muncul, seluruh lautan reinkarnasi, bahkan makam reinkarnasi para manusia yang kuat kali ini bergetar dengan hebat, seolah-olah orang-orang yang tertidur di dalam makam tersebut sangat terganggu dengan keberadaan suara dengungan dari awan hitam itu. Tidak lama kemudian, suara dengungan ini berlangsung berubah menjadi badai yang sangat jahat. Bahkan kemunculannya membawa fluktuasi yang sangat mendebarkan. Dan kali ini, cahaya api suci yang telah dilepaskan untuk melindungi tubuh dari Soyen rasa-rasanya meredup ketika kedatangan badai yang berwarna hitam tersebut. Tidak lama kemudian, Soyen pun ditelan oleh badai hitam ini, dan kemudian tubuhnya berada di dalam sebuah kegelapan, seolah tempat ini merupakan zona malam abadi yang sesungguhnya. Tidak ada konsep waktu, tidak ada energi langit dan bumi, yang ada hanyalah sebuah keheningan tanpa akhir. Di dalam kehampaan dari tempat yang gelap ini, Soyen pun menghembuskan nafasnya dengan ringan, dan kemudian dia segera berkata, "Kaisar jahat berkaki 100, muncullah. Aku tahu bahwa sebenarnya kau berada di dalam tempat ini." Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja sesosok labang merah raksasa ini telah menampakkan dirinya, dan itu diselimuti oleh cahaya merah tua. Lalu dari dalam kelabang raksasa yang berwarna merah itu pun terdengarlah sebuah suara dari kaisar jahat berkaki 100. Soyen, harus kuakui bahwa aku mengagumi keberanian dari generasi muda sepertimu. Meskipun suara ini terdengar biasa-biasa saja,
Tapi hal itu telah melukai jiwa dari Zhou-Yan. Sambil melihat pada kelabang merah yang baru saja muncul itu, Zhou-Yan pun kali ini mengatakan, "Aku sebenarnya juga mengagumi keberanian serta keteguhan hatimu." Tatapan mata Zhou-Yan telah berubah menjadi sangat serius. Meskipun pihak lain tidak mengeluarkan aura sedikit pun, tapi ketika Zhou-Yan melihat pada kelabang merah ini, tubuhnya pun gemetaran. Bahkan jiwanya juga memancarkan aura ketakutan yang tidak biasa. Di tubuh dari kelabang merah ini terdapat racun-racun jahat yang tidak akan pernah bisa diatasi oleh orang biasa. Sementara ketika kelabang merah itu menunjukkan bagian dadanya, Zhou-Yan telah menyaksikan bahwa di tempat itu ada kursi, lalu duduk seseorang yang tidak lain merupakan kaisar berkaki 100. Lalu di sampingnya ada sebuah tungku air dan berisi cairan-cairan yang sangat beracun, karena ternyata tungku air inilah yang digunakan untuk mengendalikan hujan hitam di dalam tempat ini. Sekali lagi, dari dalam tubuh kelabang merah ini, Kaisar Jahat berkaki 100 berkata pada Zhou-Yan, "Berikan aku sumber api suci yang berada di dalam tubuhmu, dan mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu secara utuh." Aura yang sangat beracun di dalam awan jahat ini begitu melonjak, akan terus menekan kekuatan di dalam tubuh dari Zhou-Yan dan mencoba menggerogoti vitalitas di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Zhou-Yan tidak takut dengan ucapan Kaisar Jahat berkaki 100 dari dalam kelabang merah itu. Dan kemudian Zhou-Yan pun mengatakan, "Keluarkan seluruh pasukanmu dari wilayah dunia 1000 besar milikku, dan mungkin kita orang-orang dari dunia 1000 besar tidak akan melenyapkan pasukan ras jahat milikmu." Kaisar Jahat berkaki 100 kemudian tertawa. "Sudah kuduga bernegosiasi denganmu akan sangat sulit. Kau dan juga orang-orang klan Xiao yang lainnya memiliki watak yang sama. Kalian tidak mudah untuk diajak berkompromi, dan kalian juga tidak takut dengan ancaman apapun." Tapi Zhou-Yan, kau harus mengetahui bahwa dirimu hanyalah seorang keturunan, dan kau mengusir serta mengancamku dengan cara seperti ini. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Bahkan kekuatanmu yang lemah tidak akan pernah bisa melindungi seluruh dunia 1000 besar ini, dan seharusnya kau menjadi orang yang tahu diri. Dalam Perang Dunia Pertama, kalian telah mengorbankan banyak orang yang kuat untuk melindungi dunia 1000 besar ini. Dan sekarang, setelah lautan rekarnasi hancur, apa yang bisa kalian perjuangkan untuk melawan kelompok kita? Rencana dari Kaisar Jahat berkaki 100 adalah menggunakan hujan beracun untuk melenyapkan seluruh orang yang tertidur di dalam lautan reinkarnasi ini. Dan dia telah membuat sebuah rencana yang matang seperti saat ini. Selama hujan hitam yang telah dia kendalikan menyebar di seluruh lautan rekarnasi, maka pada saat itu lautan rekarnasi ini akan hancur total. Orang-orang yang tertidur di dalamnya juga akan lenyap, dan tidak akan ada lagi orang kuat yang bangkit ketika pertempuran dari Perang Dunia Kedua dimulai sepenuhnya. Keberadaan dari kelabang merah ini juga merupakan pelindungan dari pertahanan alami yang bahkan membuat seseorang sangat sulit untuk menembus tubuh dari kelabang merah ini. Seseorang yang berada di setengah reinkarnasi 9 tidak mampu menghancurkan cangkang dari kelabang. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Zhou-Yan yang kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ke-8? Bahkan jika Zhou-Yan memiliki berkah dari api suci, tubuh kelabang yang sangat beracun ini benar-benar tidak akan pernah mampu untuk dia tembus. Kaisar Jahat berkaki 100 merupakan salah satu pahlawan terhebat yang telah memberikan banyak kontribusi bagi ras jahat asing. Dia telah menerima misi penghancuran lautan rekarnasi ini dengan imbalan yang sangat besar, yaitu akan diberikan sebuah kekuatan untuk bisa mencapai reinkarnasi ke-9 yang sebenarnya. Dan pada saat itu, ketika kekuatannya mencapai reinkarnasi ke-9 ini, semua
yang menjadi lawannya hanya akan dianggap seperti seekor semut. Soyen kini telah langsung melepaskan kekuatan api suci yang ditembakkan pada kelabang merah. Namun detik berikutnya dari awan hitam jahat ini, serangga-serangga beracun telah muncul di depan dari kelabang merah, dan kemudian hal itu melahap serangan api suci yang dilemparkan oleh Soyen. Detik berikutnya tubuh dari kelabang merah meliak-liuk, lalu dia melepaskan sebuah energi yang sangat jahat dan berubah menjadi gelombang merah dengan kekuatan yang sangat beracun. Saat ini, Kaisar Jahat berkaki 100 akan menggunakan kekuatan ini untuk melancarkan serangan terakhir pada Soyen. Pandangan mata dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius dan dia tahu apabila Kaisar Jahat berkaki 100 berhasil sepenuhnya mengendalikan racun yang berada di dalam tungku air itu, maka lautan reinkarnasi akan benar-benar hancur total. Soyen kemudian mulai mengangkat kepalanya, melihat ke arah depan, dan kali ini pasukan serangga-serangga beracun itu telah menyerbu ke arahnya bersama dengan sinar cahaya merah. Sepertinya kiamat akan datang untuk kali ini. Bahkan jika orang lain menyaksikan pemandangan yang dilihat oleh Soyen, mungkin mereka akan langsung terjatuh ke dalam mimpi buruk sepanjang hari, dan keputusasaan yang sangat mencekik tidak pernah bisa dilepaskan. Alasan kenapa Soyen berani melangkah ke dalam tempat seperti ini bukan tanpa alasan. Karena Soyen masih memiliki kekuatan lain yang tersisa di dalam tubuhnya, yaitu kekuatan iblis. Dunia Seribu Besar sudah sakit selama ini. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama, klan Xiao telah menghilang secara misterius, dan kemudian tatanan dari Dunia Seribu Besar tidak lagi berada di tangan orang-orang yang tercerahkan, tapi hal itu terjatuh ke tangan mereka yang serakah dengan berbagai ambisi. Jika dunia ini sudah sakit parah, kenapa harus mengasihani orang yang berada di dalamnya? Yang perlu dia lakukan hanyalah memberantas semua penyakit di dalam dunia seribu besar ini. Ketika Soyen memikirkan hal seperti ini, kekuatan iblis di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit telah aktif, dan itu akan memenuhi seluruh tubuh dari Soyen. Kekuatan ini telah lama terdiam di dalam tubuh dari Soyen, dan sekarang karena terprovokasi oleh Kaisar Jahat berkaki 100 mulai mendidih dan juga aktif kembali. Cahaya iblis akan sekali lagi turun ke dalam dunia yang gelap ini, dan kemudian mencoba menghancurkan serta melahap dunia ini dari berbagai penyakit. Tiba-tiba saja kekuatan api hijau yang merupakan kekuatan iblis terpancar dari dalam tubuh Soyen. Hal itu membuat serangga-serangga jahat yang tadinya sangat sombong kini telah bergerak mundur. Lalu cahaya merah yang juga meluncur ke arah dari Soyen tiba-tiba padam begitu saja. Kekuatan ini sangatlah dahsyat, dan apakah benar-benar mampu bisa dikendalikan oleh seorang manusia? Detik berikutnya di dalam benak dari Soyen, dia merasa telah terseret ke dalam dimensi lain yang sangat jauh, dan Soyen hari ini telah berubah seperti Soyen yang jahat dan juga rakus. Kekuatan iblisnya terus meningkat, dan detik berikutnya bayangan iblis yang luar biasa kini telah muncul di belakang dari Soyen, lalu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Secara perlahan tubuh dari Soyen juga mengalami sebuah transformasi dan akan berubah menjadi iblis Soyen. Pemandangan yang begitu mengejutkan kali telah muncul dari awan hitam jahat, karena hujan hitam yang beracun dan mengendalikan orang-orang itu saat ini semuanya sudah lenyap. Banyak orang yang merupakan pasukan koalisi dari tentara seribu besar sekarang telah pulih dan mendapatkan kesadarannya kembali. Lalu mereka sambil memegangi kepalanya kali ini mengatakan, kepalaku sakit sekali. Di mana ini sebenarnya? Apa yang dialami oleh orang-orang yang telah terjatuh ke dalam kendali? Rasanya seperti mereka bermimpi panjang. Dalam mimpi tersebut, mereka telah dibawa ke sebuah tempat yang gelap gulita, dan sekeras apapun berjuang untuk keluar dari dalam tempat itu, mereka tidak pernah menemukan jalannya. Saat semua orang yang telah terjatuh dalam kendali mendapatkan kesadarannya kembali, kali ini banyak orang
segera merasa cukup puas sambil mengatakan, hujan hitam yang berasal dari awan jahat sepertinya sudah berhenti total. Mungkinkah pemimpin Souyen itu berhasil dalam hal ini? Orang-orang itu penuh dengan kegembiraan di dalam hati dan kemudian mereka semuanya melihat ke arah awan hitam yang berada di langit tersebut. Detik berikutnya, pemimpin makam suci abadi, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat tajam dan kemudian dia mengatakan tidak. Sepertinya ada kekuatan yang jauh lebih menakutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari awan hitam. Kekuatan semacam ini sangatlah dahsyat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kaisar jahat berkaki 100. Sebenarnya kekuatan macam apa itu? Mungkinkah jangan-jangan Souyen telah dilahap oleh kaisar jahat berkaki 100? Tidak. Ini bahaya. Semuanya, ayo, kita harus segera pergi untuk menuju makam reinkarnasi. Setiap langkah selanjutnya, kalian harus mentaati perintah dari diriku. Karena hal ini bukan hanya menyangkut keselamatan kita, tapi juga keselamatan bagi seluruh dunia. Setelah mengatakan hal seperti ini, pemimpin makam suci abadi itu langsung berjalan untuk menuju jurang yang di dalamnya terdapat makam reinkarnasi Tetua Agung Xiaoyin bersama dengan ratusan pasukan koalisi yang baru saja tersadar dari kendali hujan hitam. Kita berpindah ke dalam makam reinkarnasi dari Xiaoyin. Demi mencegah terjadinya kecelakaan di dalam tempat itu, Souyen sengaja meninggalkan kuali Dewa Api untuk melindungi Sun Er dan juga dua lainnya. Namun kali ini, pertahanan dari kuali Dewa Api sepertinya sudah mencapai batasnya dan akan runtuh. Setelah itu, senjata suci ini akan kembali ke tangan dari Souyen. Itulah alasan kenapa Souyen berbicara secara pribadi dan meminta kepada pemimpin makam suci abadi untuk melindungi tempat ini. Banyak orang pada akhirnya menyadari niat dari pemimpin makam suci abadi dan kemudian mereka segera membungkuk hormat kepada Souyen yang masih berada di dalam awan hitam, lalu segera mengikuti pemimpin makam suci abadi untuk menjaga makam reinkarnasi. Kita berpindah ke dalam kehampaan dari awan gelap. Souyen yang telah berubah menjadi mode iblis, kali ini di belakangnya juga telah berdiri bayangan iblis yang sangat besar. Lalu Souyen berjalan selangkah demi selangkah untuk menuju ke tempat dari kelabang merah. Selama Souyen bisa menghancurkan tungku air yang berada di dalam tubuh kelabang merah ini, maka seluruh masalah dari lautan reinkarnasi akan selesai. Setiap kali iblis Souyen melangkah maju, aura jahat berwarna hijau menjadi semakin kuat. Bahkan banyak serangga beracun di dalam tempat ini tidak bisa menghentikan pergerakan Souyen. Pada akhirnya, iblis Souyen pun mengamuk. Dia menginjak-injak, meremukkan dan juga memusnahkan para serangga-serangga beracun milik kaisar jahat berkaki 100. Jutaan pasukan serangga yang dulunya merupakan kebanggaan kaisar jahat berkaki 100 ini semuanya mundur dan juga gemetaran. Souyen telah sepenuhnya menjelma menjadi iblis jahat yang berjalan di dalam dunia, dan seolah-olah Souyen yang saat ini adalah penjahatnya kaisar jahat berkaki 100 hanyalah seorang badut. Raut wajah dan juga pandangan mata dari kaisar jahat berkaki 100 di dalam kelabang merah ini berubah dalam seketika, dan kemudian dia mengatakan, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Kaisar jahat merasakan sebuah ketidaknyamanan di dalam hatinya, dan sumber itu adalah dari dalam tubuh Souyen. Sekali lagi, dia pun berkata, bocah ini hanya memiliki kekuatan reinkarnasi ke-8 dan benar-benar membuatku merasa tidak nyaman seperti ini. Apa yang telah terjadi? Kaisar jahat menekan ketidaknyamanan tersebut dan kemudian dia mengatakan, aku tidak peduli kekuatan apa yang kau miliki. Bahkan jika orang-orang dari istana dewa turun hari ini, akan sulit untuk mengubah segala situasi kehancuran di dalam lautan reinkarnasi. Jenderal Racun Liu Fang, keluarlah dan berikan hadiah yang bagus untuk orang ini. Jangan sampai dia merusak rencana yang telah aku buat. Kaisar jahat berkaki 100 mengulurkan telapak tangannya dan kemudian kekuatan jahat
melambai dengan sangat kuat. Hal itu langsung berubah menjadi pusaran hitam di sekitarnya. Lalu dari dalam pusaran itu telah keluar sesosok makhluk tertentu. Tubuhnya yaitu berbentuk laba-laba dan kemudian melihat pada kaisar jahat berkaki 100 sambil mengatakan, "Baiklah Tuan." Tidak hanya sesosok laba-laba, tapi detik berikutnya juga keluar kerangka yang berwarna merah. Kedua makhluk ini merupakan jenderal beracun yang dimiliki oleh kaisar berkaki 100 yang kemudian keduanya telah mengepung Soyen. Mereka berdua tidak akan pernah membiarkan Soyen mendekati tubuh dari kelabang merah. Karena di dalam tubuh kelabang merah ini, kaisar jahat berkaki 100 masih harus menyelesaikan pengendaliannya terhadap tungku air supaya bisa menyebarkan hujan-hujan hitam yang beracun di seluruh lautan rekarnasi. Namun ketika Soyen dikepung oleh dua jenderal yang luar biasa ini, dia hanya tersenyum dan kemudian Soyen mengatakan, "Tidak kusangka, kenapa aku tidak bisa melihat pasukan dari dirimu. Ternyata kedua jenderal dan juga jutaan serangga yang berada di dalam tempat ini adalah pasukanmu itu sendiri." Dan sekarang kekuatan iblis dari Soyen telah sangat bersemangat untuk segera melancarkan serangan habis-habisan. Seolah-olah Soyen telah kecanduan untuk bertarung. Bagaimanapun juga kekuatan iblis tidak akan pernah padam. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu mengalahkan kedua jenderal yang telah dipanggil oleh kaisar jahat berkaki 100 dan juga banyak serangga-serangga di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol.